Episode 222, Potret Keluarga. Selain itu, kalian baru saja menghilangkan kekuatan seni bela diri yang kalian miliki sebelumnya. Jadi sesuatu mungkin akan bisa terjadi pada kalian di jalan jika pulang sendirian. Sambung Fehung. Meskipun Fehung tahu bahwa tidak ada yang berani menyentuh gadis-gadis ini, dan juga putri penguasa kota, akan selalu ada satu atau dua pria berkepala panas yang akan melakukan sesuatu hal nekat. Zhang yang tidak bisa menahan senyum sedikit pada perhatian Fehung. Kalian berdua, itu sudah cukup. Fehung lalu melangkah mendekati Lingyan dan Xintian yang masih saling bertarung. Dengan nafas yang terengah-engah, keduanya sangat kelelahan begitu mereka berhenti. Saudara Fei, tidak bisakah aku terus berkultivasi di rumahku sendiri? Xintian bertanya. Dengan cara ini, aku bisa maju lebih cepat. Fehung memutar matanya saat dia menghela nafas tanpa daya. Jika kau ingin berkultivasi dengan cepat, lakukanlah. Tetapi ketika tubuhmu meledak, aku tidak dapat membantumu. Jawab Fehung. Xintian merasa tubuhnya kedinginan dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Jika dia meledak, itu akan memalukan. Kakak Fehung. Lingxi juga mendekat Fehung dengan Huan Yin yang sedang tidur di pelukannya. Fehung lalu tersenyum dan memeluk Huan Yin. Apakah kau ikut denganku? Lingxi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan tinggal di sini dan mulai mengatur kamar tidur lainnya. Fehung memiringkan kepalanya dengan bingung, tetapi tidak mengajukan pertanyaan apapun padanya. Rumah Lingxi memiliki beberapa kamar tidur yang sudah lama tidak digunakan. Lin Meng tersenyum sedikit ketika dia melihat Fehung, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu, aku akan kembali dengan cepat nanti. Fehung mencium kening Lingxi, membuat wajahnya memerah, tetapi juga tersenyum bahagia. Lingxi mengangguk dengan gembira dan mengucapkan selamat tinggal kepada gadis lainnya dan kemudian memasuki rumah. Mari kita pergi. Fehung meraih tangan Lin Meng dan berkata kepada ketiga wanita lainnya. Mereka semua mengangguk dan segera mulai berjalan. Fehung mengikuti di belakang dengan Lin Meng berada di sisinya dan Huan Yin di lengannya yang lain. Fehung berencana untuk meninggalkan Huan Yin tidur di kamar, tetapi gadis kecil itu tanpa sadar memegang erat Fehung begitu dia menggendongnya. Xintian dan Lingyan berjalan sambil melanjutkan bertarung satu sama lain. Saat sampai di kediaman klan Xin, Xin Huanying berhasil mengambil Huan Yin dari pelukan Fehung dan berkata, kau sebaiknya segera kembali dan membantu saudari Lingxi. Xin Huanying lalu mencium pipi Fehung dan mengucapkan selamat tinggal, memasuki rumahnya. Xintian dan Lingyan juga masuk ke dalam rumah itu yang memberitahu Fehung bahwa dia akan tinggal di kediaman Xin. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Lin Meng dengan lembut mencium bibir Fehung dan berkata, jangan biarkan adik si sendirian terlalu lama di rumah. Lin Meng lalu mengeluarkan pedangnya dan terbang ke kediaman mereka, meninggalkan Fehung dan Zhang Yang dan Wang Ying. Kedua wanita itu memasang wajah cemberut pada pertunjukan ciuman antara Fehung dan Lin Meng. Fehung tersenyum ironis pada ekspresi kedua gadis itu dan bertanya, apakah kalian berdua ingin memberi ciuman ucapan selamat tinggal juga? Sambil tersenyum main-main, Wang Ying sedikit tersipu malu atas pertanyaan Fehung, sedangkan Zhang Yang tidak mengatakan apa-apa. Fehung tertawa dan boleh berjalan dengan kedua wanita itu. Dia menemani mereka berdua sampai ke rumah mereka masing-masing, lalu kembali ke rumah Lingxi. Hah? Ketika Fehung melihat rumah dengan indera spiritualnya, dia dapat melihat bahwa Lingxi berada di kamarnya sendiri, sambil melihat beberapa hal yang tampak seperti potret. Fehung dengan lembut mengetuk pintu. Tetapi Lingxi tidak mendengarnya. Fehung mengetuk beberapa kali berturut-turut, tetapi Lingxi masih tidak menjawab. Fehung diam-diam membuka pintu dan mendekati Lingxi, yang masih melihat potret lukisan di tangannya. Apakah mereka orang tuamu? Fehung bertanya dengan suara rendah,
saat dia mendekat dan duduk di sebelah Lingxi di bawah lantai di samping tempat tidur. Lingxi terkejut dan ketakutan, jadi dia dengan cepat menoleh untuk melihat siapa itu. Ketika dia menyadari bahwa Fei Hung yang duduk di sebelahnya, dia menghela nafas lega. Lingxi mengangguk sambil tersenyum dan menyerahkan potret itu kepada Fei Hung. Dalam potret itu terlihat seluruh anggota keluarga Ling. Di tengahnya ada Ling Yan dan Lingxi yang dipeluk oleh orang tua mereka. Dia adalah ibuku dan dia adalah ayahku. Ada juga kakek nenek kami dan beberapa paman dan bibi kami. Lingxi dengan riang menunjuk ke setiap orang di dalam potret dan menyebutkan siapa mereka agar Fei Hung tahu sedikit tentang keluarganya. Fei Hung mendengarkan dengan penuh perhatian, mengamati senyum bahagia Lingxi, tetapi dengan sedikit nostalgia. Wajah manisnya yang cantik begitu bersih, sehingga Fei Hung tidak akan pernah bosan melihatnya, merekam setiap detai kecil wajahnya. Siar. Fei Hung menunjukkan padanya senyum lembut dan penuh kasih saat meraih tangannya dan berkata, "Sekarang kau tidak akan sendirian lagi. Kau memiliki aku dan yang lainnya. Aku akan menjadi suamimu dan juga keluargamu. Jadi, aku akan mencoba yang terbaik untuk membuatmu sangat bahagia di sisiku." Lingxi tersenyum penuh kebahagiaan saat dia bersandar pada tubuh Fei Hung. Dia ingat apa yang Fei Hung katakan tentang orang tua dan keluarganya. Jadi dia tahu bahwa Fei Hung juga pernah mengalami situasi seperti yang mereka alami, di mana seluruh keluarga mereka meninggal dan hanya mereka yang tersisa. Fei Hung lalu mengambil tangan lembut Lingxi dan meletakkan cincin di jarinya. Lingxi membuka matanya dengan tidak percaya saat melihat cincin yang begitu indah, yang terbuat dari kristal berkilau indah. Senyum bahagia terlihat di wajahnya, bahkan air mata kecil mengancam akan keluar dari matanya. Kau akan selalu ada di hatiku apapun yang terjadi. Aku akan mencintaimu setiap detik dan memanjakanmu di setiap saat dalam hidup. Membuatmu sangat bahagia. Cintaku padamu akan sebesar dan tak berujung seperti lautan itu sendiri. Tidak pernah berhenti mencintaimu. Ini adalah janjiku padamu. Fei Hung kemudian dengan lembut mencium kening Lingxi, lalu menjatuhkan keningnya mereka berdua. Lingxi seakan merasakan sengatan listrik mengaliri tubuhnya. Jantungnya berdetak tak henti-hentinya, sementara perasaan bahagia yang mendalam memenuhi seluruh tubuhnya. Fei Hung lalu memeluk tubuh Lingxi di antara lengannya, menatapnya dalam-dalam tanpa pernah bosan dengan matanya yang indah dan tak bernoda. Lingxi bernafas dengan cepat saat dia melihat Fei Hung. Wajahnya benar-benar sudah memerah. Fei Hung lalu tersenyum saat dia berdiri dan berjalan beberapa langkah, mencapai tempat tidur dan dengan lembut menempatkan Lingxi di atasnya. Detak jantung Lingxi yang tak henti-hentinya bisa terdengar pada saat ini. Siar. Fei Hung berbisik pelan saat dia bisa mendengar dan merasakan detak jantung Lingxi. Kakak Fei. Lingxi menjawab karena sangat gugup dan malu saat ini karena ini pertama kalinya mereka berdua. Jadi dia yakin dengan apa yang akan terjadi dalam beberapa menit kemudian. Fei Hung terus membisikkan kata-kata manis, penuh perasaan lembut saat mencium pipinya yang memerah, dahinya, matanya, dan akhirnya bibirnya. Fei Hung bertindak dengan lembut untuk menurunkan semua pertahanan Lingxi. Mata Lingxi menjadi berkaca-kaca dan kebahagiaan luar biasa jelas terlihat di wajahnya yang cantik dan polos. Dia merasa seolah-olah sedang melayang di antara awan. Tubuhnya yang lembut bergoyang tanpa sadar, sementara nafas yang lemah dan hangat, serta mulai tidak teratur mulai keluar dari mulutnya.